Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Basra Miftahul dari Prodi Manajemen C ingin menjelaskan tentang Omnibus Law. Manusia merupakan makhluk sosial di mana manusia membutuhkan aturan untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Hal ini dibutuhkan agar tercipta lingkungan yang aman dan tentram serta damai. Maka dari itu, manusia membutuhkan aturan dan hukum di dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan hukum, pada tahun 2020, pemerintah merencanakan melakukan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja atas dasar peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Omnibus Law merupakan undang-undang atau UU yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang dapat mencabut atau mengubah beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana. Dengan disahkannya, Omnibus Law menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi, dan juga beberapa pihak yang terkait, khususnya kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan pekerja atau buruh. Berdasarkan kebijakan Omnibus Law, pemerintah akhirnya mengeluarkan 10 klaster dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Omnibus Law sendiri adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disingkat UU Ciptaker atau UU CK, adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR Republik Indonesia dan diundangkan pada November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Apa itu Omnibus Law? Omnibus Law adalah suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Konsep Omnibus Law ini dalam undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukan pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus atau biasa disebut lintas sektor. Untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam peraturannya sehingga diharapkan tidak terjadi persengketaan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya, maka dibuatlah atau disepakatilah Omnibus Law ini, kesepakatan Omnibus Law. Tujuan dari Omnibus Law apa sih? Tujuan dari Omnibus Law adalah 1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat warga negara asing atau biasa disebut WNA. Yang keempat, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak atau biasa disebut WP. Manfaat dari Omnibus Law sendiri adalah 1. Menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan. Yang kedua, efisiensi proses perubahan atau pencabutan perundang-undangan. Yang ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam perundang-undangan. Perbandingan antara Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja sudah jelas. Kenapa sih banyak banget masyarakat termasuk pekerja atau buruh yang tidak setuju dengan Omnibus Law sendiri, yaitu karena bertentangan dengan negara demokratis. Peraturan Omnibus Law sendiri sangat merugikan untuk masyarakat katanya. Apa sih yang membuat Omnibus Law sendiri menjadi merugikan untuk masyarakat termasuk buruh dan juga pekerja? Yaitu adanya kurang cuti, tapi malah perpanjangan hari, gaji yang kurang, serta beberapa hal yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulan dari presentasi saya adalah perbandingan antara Omnibus Law dan Undang-Undang Ciptaker dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Ketenagakerjaan, substansi yang mengubah substansi yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.